Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa marifataka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya sudah siapkan satu tema yang mungkin lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu di dalam episode sebelumnya ada kata-kata jujur. Nah, saya akan bahas sekarang tentang kata jujur itu, dan saya mulai judulnya dengan sebuah pertanyaan: sudahkah kita jujur? Teman-teman yang berbahagia, mengapa dewasa ini orang jujur sulit ditemukan? Mari kita sama-sama mencari jawabannya. Konon menurut para alim, hal tersebut disebabkan karena kita bukan orang jujur. Ada seseorang yang berkata kepada ulama bijak. Dia mengatakan begini: aku tidak pernah melihat orang jujur. Lalu sang ulama bijak tadi berkomentar terhadap pertanyaan tersebut. Tentu saja kamu tidak akan pernah melihat orang jujur, tetapi jika kamu jujur, kamu pasti akan dapat melihat orang jujur. Apa kira-kira yang dimaksud oleh ulama bijak tersebut? Menurut saya, maksudnya ialah hanya orang yang jujur yang dapat melihat kejujuran. Jujur sangat dianjurkan di dalam agama apapun. Semua agama berharap manusia untuk bisa jujur. Dan puncak tertinggi untuk mengibarkan bendera kepercayaan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kejujuran. Masalahnya apa? Masalahnya kejujuran sulit dilihat dengan mata kasat. Walaupun begitu, kita harus memahami bahwa sifat jujur ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai kejujuran karena kejujuran merupakan perwujudan dari sifatnya. Kalau orang memiliki sifat jujur atau sidik, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, dan memberinya apa yang tidak pernah ia angan-angankan sebelumnya. Kejujuran ialah sebaik-baiknya jalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seburuk-buruknya jalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dusta, kadab. Bahkan dikatakan al-kadibu haram. Kadab itu bohong, itu haram, dusta itu haram. Abu Sulaiman pernah mengatakan, jadikanlah kejujuran sebagai kendaraanmu, kebenaran sebagai pedangmu, dan Allah Ta'ala sebagai puncak pencarianmu. Oleh sebab itu, selama masih ada kebohongan dalam hati kita, jangan harap kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, mengapa hanya orang jujur yang dapat melihat kejujuran? Ini disebabkan karena kejujuran hanya dimiliki Allah. Dengan kata lain, kejujuran adalah cahaya Allah, nur ilahiyah. Kalau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghijab penglihatan para pendusta, maka mereka tidak akan melihat kejujuran. Sebab itulah kejujuran terhadap orang-orang yang memiliki sifat dusta
tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, orang dusta atau pendusta tidak akan mampu melihat kejujuran. Coba saja bayangkan, dia mengaku cinta kepada Allah, namun tidak pernah taat pada perintah dan larangannya, tidak pernah mengingatnya, tidak pernah berzikir kecuali sedikit saja. Apa orang-orang seperti itu dapat dikatakan jujur? Kejujuran sangat mahal harganya, langka pabriknya, terbatas barangnya, dan sulit dicarinya. Teman-teman yang berbahagia, maka dari itu, untuk dapat melihat kejujuran, hati kita harus terbebas, harus merdeka dari kebohongan. Selama terdapat kebohongan dalam hati kita, walaupun itu hanya setitik noda, kita tidak akan mampu melihat kejujuran. Teman-teman yang berbahagia, Bashar bin Al-Haris pernah berkata begini, barang siapa bermuamalah bersama Allah dengan jujur, ia akan terasing dari manusia. Mengerikan, iya kan? Jadi bersikap jujur merupakan tindakan berisiko tinggi dan harus siap-siap terasing dari satu kelompok tertentu. Diperlukan pengorbanan yang luar biasa, karena kita akan dikucilkan. Intinya, kejujuran muncul seperti tadi saya katakan jika kita merdeka dari selain Allah. Hati full kepada Allah dan hidup untuk Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita jujur? Jangan-jangan kita masih takut jujur, karena kejujuran akan menjauhkan manusia dari manusia. Selamat merenungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.